Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu khusus bagi guru honorer yang sudah dinyatakan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, selangkah lagi teman-teman akan melakukan pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K untuk tahap yang pertama. Nah, di sini sudah rilis ya teman, sudah rilis surat dari BKN yang ditujukan kepada instansi pemerintah kabupaten atau kota. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini dia teman, ini adalah surat dari BKN perihal usul penetapan nomor induk P3K tahun 2021 secara elektronik. Ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga. Dan yang kedua, pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota di tempat. Nah, jadi surat ini bukan untuk pelamar ya teman, bukan untuk pelamar, tapi untuk lembaga atau pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, untuk pemberkasan, tunggu saja info dan arahan dari masing-masing instansi yang dilamar. Yaitu teman-teman bisa sering-sering pantau website BKD masing-masing, dan juga teman-teman bisa sering pantau di akun media sosial masing-masing instansi yang dilamar. Karena nantinya akan disampaikan teman-teman, akan disampaikan oleh masing-masing instansi. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang harus teman-teman ketahui juga. Kita lihat poin yang nomor 5. Pemberkasan penetapan nomor induk P3K tahun 2021 dilakukan secara elektronik atau paperless melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik atau Doku Digital pada alamat dokudigital.bkn.go.id. Tanda tangan pertimbangan teknis penetapan nomor induk P3K dilakukan secara digital. Nah, jadi sama ya teman dengan pemberkasan P3K tahun lalu, yaitu juga dilakukan secara elektronik, secara paperless melalui aplikasi Doku Digital. Kemudian poin yang nomor 6, persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscsnbkn.go.id. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang sudah dinyatakan lolos P3K tahap pertama, maka selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup dan juga menyampaikan ataupun mengunggah beberapa dokumen di portal sscsnbkn.go.id. Jadi buat teman-teman sering-sering pantau akun masing-masing. Karena ini tidak lama lagi teman, tidak akan lama lagi nantinya akan muncul pengisian tombol daftar riwayat hidup di akun masing-masing pelamar. Kemudian poin yang nomor 7, kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K yang harus diunggah oleh pelamar. Nah, jadi ini dia teman, dokumen-dokumen usul penetapan nomor induk P3K yang harus diunggah oleh masing-masing pelamar. Yang pertama yaitu pas foto terbaru. Nah, jadi yang terbaru ya teman, pakaian formal dengan latar belakang merah. Nah, jadi ada 3 ketentuan ya teman untuk pas foto ini. Yang pertama yaitu foto terbaru, kemudian berpakaian formal dan berlatar belakang merah. Nah, jadi teman-teman harus memenuhi 3 kriteria atau 3 ketentuan tersebut. Kemudian yang B, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Nah, jadi ini ijazah yang digunakan teman, ijazah yang digunakan ataupun ijazah S1 yang digunakan untuk melamar formasi P3K. Kemudian yang C, daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Nah, jadi ini daftar riwayat hidup yang sudah diisikan di portal sscsnbkn.go.id yang mana nantinya teman-teman akan diminta untuk menandatangani dan juga bermaterai 10.000 untuk daftar riwayat hidup ini. Kemudian poin yang D, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang, nah jadi ini dia teman, 5 poin dalam surat pernyataan yaitu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, dan lain sebagainya. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, P3K, atau anggota TNI atau Polri.
Kemudian yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, jadi ini dia teman, isi dari surat pernyataan. Dan untuk format surat pernyataan, ini biasanya disediakan oleh masing-masing instansi yang dilamar. Jadi buat teman-teman sering-sering pantau saja website ataupun akun media sosial dari masing-masing instansi yang dilamar. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang E, surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, jadi ini SKCK ya teman, SKCK yang masih berlaku. Untuk keperluan ini biasanya ditentukan ya teman, ditentukan oleh masing-masing instansi. Biasanya untuk usul penetapan nomor induk P3K, untuk pemberkasan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan permintaan dari masing-masing instansi. Kemudian yang F, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, jadi ini surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Dan untuk tata cara membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, teman-teman bisa cek pada video kami yang sebelumnya, karena admin sudah membahas bagaimana cara mengurus surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini. Jadi teman-teman tinggal cek saja. Kemudian poin yang G, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika. Nah, jadi ini surat keterangan bebas narkoba. Kemudian selanjutnya, instansi melakukan proses usul penetapan nomor induk P3K melalui SAPK serta cek dokumen elektronik yang disampaikan oleh pelamar melalui aplikasi Doku Digital. Nah, jadi ini untuk instansi ya teman, untuk instansi yang mana nantinya instansi akan melakukan proses usul penetapan nomor induk P3K melalui SAPK. Kemudian kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K yang harus diunggah oleh instansi. Nah, jadi ini untuk instansi ya teman. Ini berkas-berkas yang diunggah oleh instansi. Kemudian selanjutnya penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K non-guru. Nah, ini untuk non-guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Doku Digital untuk tahap 1 mulai tanggal 19 November 2021 sampai dengan 18 Desember 2021. Nah, jadi 1 bulan ya teman. Dan untuk tahap 2 dimulai tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2021. Sedangkan untuk usul penetapan nomor induk P3K guru, nah jadi ini untuk P3K guru disampaikan sesuai dengan usul masing-masing instansi. Nah, jadi disesuaikan dengan instansi masing-masing karena tiap instansi ini biasanya tidak sama teman, tidak sama, berbeda ketentuan dan juga berbeda aturan. Jadi teman ikuti arahan dari masing-masing instansi yang dilamar. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang nomor 11, penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan nomor induk P3K kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Nah, jadi dengan terbitnya surat dari BKN ini yang ditujukan kepada instansi, ini ada beberapa instansi yang sudah mengeluarkan juknis ya teman, mengeluarkan juknis terkait pemberkasan P3K di tahap yang pertama. Salah satunya adalah yang terbaru, nah jadi ini yang terbaru ya teman, yang terbaru salah satunya dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Nah, jadi ini yang terbaru yang sudah mengeluarkan juknis yaitu Kabupaten Belitung Timur. Nah, kita langsung saja cek teman. Nah, ini dia teman, ketentuan proses usul nomor induk P3K. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH secara elektronik melalui sscsn.bkn.go.id, kemudian mencetak secara mandiri dengan kertas F4 70 gram, membubuhi hasil cetak DRH dengan materai 10.000, pada sebelah kiri kolom tanda tangan, kemudian menandatanginya. Nah, jadi nantinya setelah teman mengisi daftar riwayat hidup di portal sscsn.bkn.go.id, maka selanjutnya teman diminta untuk mencetak daftar riwayat hidup tersebut. Dan selanjutnya teman juga diminta untuk menandatangani dan juga bermaterai 10.000. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang nomor 2, peserta mengunggah kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K melalui laman sscsn.bkn.go.id. Nah, jadi dokumen-dokumen yang sudah admin sebutkan di awal, itu nantinya teman unggah di portal sscsn.bkn.go.id di masing-masing akun pelamar. Nah, jadi ini dia teman, kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K yang harus diunggah oleh peserta dalam bentuk scan PDF maksimal 300 KB, bukan foto yaitu. Nah, jadi maksimal 300 KB karena sudah ada ketentuan. Jadi teman ikuti aturan dari instansi yang dilamar.
Yang pertama yaitu pas foto terbaru. Nah, jadi yang terbaru menggunakan pakaian kemeja putih. Nah, di sini sudah ada ketentuan kemeja putih dan berjilbab hitam bagi wanita yang berjilbab dengan latar belakang berwarna merah. Nah, jadi ada ketentuan ya, teman. Kemudian poin yang B, ijazah asli dan transkrip nilai yang digunakan untuk melamar. Ini sudah dibahas. Kemudian yang C, asli hasil cetak daftar riwayat hidup atau DRH di SSCSN yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 oleh peserta. Kemudian asli surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 oleh peserta. Kemudian poin yang E, asli surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah atau mutasi yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 oleh peserta. Nah, untuk format teman-teman bisa cek di website masing-masing instansi yang dilamar. Kemudian asli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku dengan keterangan. Nah, jadi ini teman-teman, sudah ada keterangan ini untuk di Kabupaten Belitung Timur. Keterangannya adalah melengkapi persyaratan pemberkasan P3K. Nah, teman-teman, ikuti instruksi ataupun arahan dari masing-masing instansi yang dilamar. Jadi seperti itu. Kemudian asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter. Ini surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Keterangannya sama teman, melengkapi persyaratan pemberkasan P3K. Kemudian asli surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis jiwa yang berstatus PNS atau dokter spesialis jiwa yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan keterangannya sama, melengkapi persyaratan pemberkasan P3K. Kemudian asli surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Nah, jadi ini surat bebas narkoba. Kemudian ini adalah ketentuannya, teman. Ketentuan pemberian nama file sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman ikuti ketentuan dari masing-masing instansi. Unggah dokumen pada laman SSCSN dilakukan paling lambat tanggal 19 November 2021. Nah, jadi ini sama, teman, dengan pemilihan P3K tahap kedua, yaitu sama, terakhir yaitu tanggal 19 November 2021. Jadi buat teman-teman, mulai tanggal 15, teman-teman sering-sering pantau akun masing-masing untuk pengisian DRH ini. Kemudian, kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi CP3K, formasi tahun 2021, Kabupaten Belitung Timur, wajib hadir pada saat pemberkasan dan membawa kelengkapan berkas sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada jadwalnya, teman. Ada jadwalnya yang sudah diberikan oleh BKD ataupun instansi masing-masing yang dilamar. Berkas kelengkapan lamaran dimasukkan dalam stop map warna kuning dengan mencantumkan nama pelamar, nama jabatan yang dilamar, jenis formasi, dan lokasi penempatan yang diketik menggunakan komputer dan ditempel di depan stop map, serta menyampaikan soft copy asli. Nah, jadi soft copy ya teman, soft copy asli, dan fotokopi melalui email seleksi ASN @belitungtimurkabupaten.go.id dengan subjek nama nomor peserta. Nah, jadi ini ketentuannya, teman. Ketentuan masing-masing instansi ini tidak sama. Jadi, teman-teman ikuti ketentuan dan arahan dari masing-masing instansi. Jadi, teman-teman yang masih belum keluar juknisnya, maka teman-teman tinggal tunggu saja dan sering-sering pantau website instansi masing-masing dan juga teman-teman sering-sering pantau akun media sosial masing-masing instansi. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.